Ya. Selamat pagi hari Minggu 28 hari bulan Mei 2023. Yes. Oke, kita juga mengucapkan selamat pagi hari Minggu kepada tuan-tuan dan puan-puan yang kita sayangi dan juga saudara dan saudari dikasihi di dalam Facebook ya. Oke. Ya. Tidak lama lagi gawai. Oke. So mungkin kita mengucapkan selamat gawai dengan suara yang kuat sekali ya, kerinduan kepada mereka tuan-tuan dan saudara dan saudari kita di dalam Facebook ya. Oke, boleh? Oke. Selamat gawai daya. Selamat gawai daya kepada semua yang melihat dalam Facebook. Wah, luar biasa ya. Ini gereja penuh sukacita. Yes. So, bagus. So, yes. Selamat bertemu lagi kita di dalam kebaktian ini. Tuan-tuan dan puan-puan dan saudara dan saudari yang dikasihi. Oke, saya Pastor Miller Likup. Amen. So pagi ini saya mau sambung apa yang telah saya khotbah beberapa minggu, yaitu tentang gereja Yesus Kristus. So hari ini adalah sesi keempat. 2 minggu yang lalu, yaitu berapa hari bulannya? 14 hari bulan Mei, kita telah mendengar saudara saya Pastor Tommy Yap. Dia kongsi tentang gereja Tuhan adalah hasrat di hati Tuhan di dunia ini. Amin. Dan gereja Tuhan adalah juga tubuh Tuhan di dunia ini. Dan gereja Tuhan juga adalah ciptaan yang baru di dunia ini. Dan saya mengamen. Haleluya, puji Tuhan. So, pagi ini adalah sesi yang keempat. Yes, kita mengucap selamat datang lagi kepada yang baru ya. Family. Yap. Oke. Boleh pada bersama kita pagi ini. So, sesi yang keempat. Saya mau merujuk kita kepada 1 Petrus pasal 1 ayat 20. First letter of Peter chapter 1 verse 20. Oke, saya mau membacanya. Tak payah buka Alkitab, ada buku tulis nota, tulis saja ya. So kita mau fokus benar-benar. Ya, kita mau dengar benar-benar. Saya mau mengatakan dan menggalakkan kepada semua, kalau Kristen harus terus membaca firman Tuhan ya. Perjanjian lama, perjanjian baru. Dan bila kamu terus ada membaca, setiap kali kita mendengar orang yang mengajar dari firman Tuhan, kita akan lebih diberkati dengan pemberian, dengan kebenaran yang baru, yang segar. So, begitu juga yang belum percaya juga, yang pertama kali mungkin bila mendengar firman Tuhan yang diajar daripada kitab suci dan dengan teliti mendengar, ia juga akan terus menerima kebenaran dari surga. Ini adalah janji Tuhan. Amen. So, saya mau membaca daripada 1 Petrus pasal 1 ayat 20 ya. Ia telah dipilih. Ini adalah Yesus Kristus. Telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Sebelum dunia dicipta. Itu bahasa kita di sini ya. Karena kamu, siapa kamu? We. Karena gereja. Ya? Ia, yaitu Yesus Kristus, baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Jadi kita melihat di sini 2 zaman. Zaman permulaan dan zaman akhir. Oke? Dan firman mengata, karena kamu, siapa? Karena gereja, Yesus Kristus baru menyatakan dirinya di bumi ini. Tetapi dia telah dipilih sebelum dunia dicipta. Firman satu lagi yang mengata, Yesus Kristus telah disembelih sebelum dunia dicipta. Luar biasa.
itu mengatakan tentang kematian Yesus di atas salib di Yerusalem 2000 tahun yang lalu. Untuk apa dia mati? Untuk apa dia dipilih dan disembelih? Untuk menghapuskan semua dosa-dosa manusia. Sebelum dunia dicipta. Haleluya, saya sungguh kagum. Pengiring sembah pagi ini tidak tahu siapa siapa pengiring sembah, tetapi pagi ini semua banyakkan lagu itu adalah tentang apa yang saya mau khotbah pagi ini. Haleluya, puji Tuhan. Yesus Kristus mati di atas salib 2000 tahun yang lalu. Setelah dia mati, dia mati untuk menghapuskan segala dosa dunia. Dan firman Tuhan mengatakan di dalam Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 28 juga mengatakan Yesus dengan darahnya sendiri memperolehkan gerejanya. He purchased the church with his own blood. Bila kita mengatakan di Bukit Golgota 2000 tahun yang lalu kan? Tetapi apa kata Allah? Sebelum dunia dicipta, dia telah disembelih. Luar biasa. So gereja dimiliki Yesus. Yesus yang memperolehnya. Bila dia memperolehkannya? Bila dia memperoleh gereja? Kebenaran yang benar sekali adalah sebelum dunia dicipta. Luar biasa. Dan karena kita gereja, dia menyatakan dirinya. Dia baru menyatakan dirinya pada akhir zaman. So, soalan saya, bilakah akhir zaman? When is the akhir zaman apa dalam Inggris? End time. Bila? Saudara, akhir zaman bermula bila Yesus mati di atas salib dan dia dikubur dan dia bangkit dengan kehidupan yang mulia balik ke surga, dan dari surga dia mencurahkan Roh Kudusnya kepada 120 murid-muridnya yang menunggu di Yerusalem, dan muridnya dipenuhi oleh Roh Kudus dan lahirlah gereja. Itu permulaannya akhir zaman. That was the end time. It's the end time. Tapi sekarang bagaimana? Sekarang kita hidup 2000 tahun setelah akhir zaman itu. Ini kebenaran Tuhan. Itu sebab di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1 boleh baca. Sekarang kita gerejanya hidup dalam hari-hari yang terakhir. Bukan akhir zaman lagi. We are living in the last of the last days. Itu dia. Luar biasa. Tetapi semua ini Allah mengata kepada Nabi Yesaya, aku telah memberitahu kamu Nabi Yesaya tentang akhir zaman pada mulanya lagi. Permulaannya. Bila permulaannya itu? Sebelum dunia dicipta. Yesaya 46 ayat 10. Saya terjemahkan dari bahasa Inggris di sini. Dari NIV berbunyi begitu. Allah mengatakan kepada Yesaya, I make known the end from the beginning, from ancient time, what is still to come. Dalam bahasa Malaysia, saya terjemahkannya, aku kata Allah memberitahu tentang yang akhir dari permulaan, dari purbakala, apa yang akan berlaku, yang belum berlaku. So, itu adalah tentang gereja. Tentang Yesus Kristus yang dipilih dan disembelih sebelum dunia dicipta. I've announced to you what will happen at the end of time. From the beginning. Sebelum dunia dicipta. Luar biasa. Ajaib. Yes.
So, saya mau melihat satu lagi pada Wahyu, the book of Revelation, New Testament ya. Wahyu pasal 13 ayat 8. Yes. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya. Ini tentang antikristus, bukan Yesus Kristus. Antikristus sudah saya sentuh dalam khotbah saya beberapa ketika lalu, yaitu akan menjelma di dalam pertengahan 7 tahun penderitaan besar di dunia ini. Kita tidak ada di sini lagi kan? Kita 7 tahun di surga. Jadi antikristus itu akan menjelma di dunia ini. Seluruh dunia ini akan melihat dia. Di mana dia menjelma? Pertengahan 7 tahun itu di Yerusalem. Di bait Allah di Yerusalem. Dia akan mengatakan kepada seluruh dunia, aku adalah Allah. Antikristus. Ini adalah ayat tentang dia. Semua orang yang diam di atas dunia akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan. Wow. Sejak dunia dijadikan, sebelum dunia diciptalah, ya, di dalam kitab kehidupan anak domba. Siapa anak domba? Yesus Kristus. Yang telah, firman kata, telah disembelih. Jesus has died before the foundation of the world. Sebelum dunia dicipta. Ajaib. Berartinya, saudara, gereja sudah ada sebelum Allah mencipta dunia ini. Kamu dan saya telah dilihatnya sebelum dia mencipta bumi ini, sebelum dia mencipta manusia. Hebat. Ajaib. We were in his heart. Kita di dalam hatinya. Sebelum dia mencipta dunia ini. Ini kebenaran. Banyak kebenaran saya tulis. Tetapi saya tidak mau memanjang-manjangkannya dengan merujukkan kepada banyak ayat tentang ini. Luar biasa. Itu sebab firman Tuhan mengatakan, aku telah memberitahu kamu. Hey, now gereja has got no excuse. Dia telah memberitahu kita bilang, sebelum dia mencipta dunia. Tentang apa? Tentang akhir zaman. So are we prepared? Now we are living in the last of the last days. Hari yang terakhir. Yang terakhir. Apa arti itu? Yesus akan kembali untuk gerejanya. Memanggil gerejanya dalam pengangkatan di atas udara. Menerima gerejanya untuk dirinya. Dan kita tidak akan dipisah dari Yesus selama-lamanya. Amen. Yes. So, gereja telah wujud sebelum dunia dicipta Tuhan. Itu penting. So, pagi ini saya mau mengajar Alkitab. So, kita di sini semua belajar Alkitab. Nanti semua ada terima sertifikat ijazah. Kamu mau PhD? Permanent head damage. Tapi itu lain. Oke. Dan kebenaran yang selanjutnya, saya mau membaca daripada 1 Korintus pasal 2 ayat 7 sehingga 16. Tulis saja. 1 Korintus pasal 2 ayat 7 hingga 16 ya. Tetapi yang kami beritakan, kami di sini adalah kumpulan rasul-rasul. Gereja. Yes. Ini ditulis kepada gereja Korintus. Jadi kami di sini, kamu boleh mengatakan kita. We, us, kita. Gerejanya, oke? Yang kita beritakan ialah hikmat Allah. Yang tersembunyi dan rahasia. Yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Siapa kita? Gereja. So before, sebelum Allah mencipta dunia ini, dia telah menyediakan apa? Hikmat Allah sendiri. Bukan hikmat dunia ini. Dari mana datangnya
Bangunan ini dari mana datangnya? Rumah-rumah yang indah, kereta-kereta yang mewah, dan motosikal dan roket-roket, pesawat-pesawat. Ini adalah hikmat dari dunia ini. Tetapi tiada tandingannya dengan hikmat Allah. Amin. So Allah mengatakan sebelum dunia dijadikan, aku telah siap sedia untuk kemuliaanmu. Kemuliaan siapa? Whose glory? The church. Gereja. Apa yang telah disediakan itu? Yang paling penting sekali. Yang telah disediakan sebelum dia mencipta apa-apapun. Hikmat Allah. The wisdom of God. Oke. Ayat 8. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalinya. Ataupun pemimpin-pemimpin dunia ini yang mengetahuinya. Mengetahui apa? Yang tersembunyi ini, rahasia ini. Mereka tidak tahu. Sebab kalau sekiranya mereka mengetahuinya ataupun mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. You know? Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan, perkataan yang disediakan itu dalam asalnya, semua yang telah disediakan Allah untuk mereka yang mengasihinya. Untuk siapa? Untuk gereja. Gereja adalah yang mengasihi Allah. Amen. Kita mengasihi Allah. You love the Lord. You love God. Kita mengasihi Yesus. Kita mengasihi ya. Karena gereja mengasihi dia. Dan di sini mengatakan semua di luar gereja tidak ada orang tahu yang tersembunyi, yang dirahasiakan Allah. Hanya gereja. Di dalam Yesus Allah memberitahu kamu dan saya rahasianya. Tetapi rahasianya yang di luar gereja, orang biasa, orang duniawi tidak tahu. Itu sebab di dalam Matius pasal 16 ayat 17, Yesus bertanya kepada murid-muridnya. Orang di luar sana, siapakah aku? Anak manusia, kata Yesus, siapakah aku pada mereka yang di luar sana? Dan murid-muridnya mengata pula, ada yang mengata engkau Yesus adalah Yohanes Pembaptisa. Ada yang mengata pula engkau adalah Elijah. Ada pula yang mengata engkau adalah Jeremia. Ada yang mengata pula engkau adalah salah seorang dari nabi-nabi. Dan Yesus bertanya kepada Petrus. Bagi kamu, bukan hanya kepada Petrus yang bertanya kepada semua muridnya. Hari ini dia juga bertanya kepada kamu dan saya. Bagi kamu, siapakah aku? Dia tanya semua murid-muridnya. Hanya Petrus yang menjawab. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Wah, apa kata Yesus? So very happy are you, Peter. You are blessed. Berbahagialah kamu, diberkatlah kamu. Karena bukan manusia yang menyatakan ini, memberitahu kamu tentang siapa aku. Tetapi Allah sendiri. See? Orang di luar tidak tahu. Kenapa? Ini adalah yang tersembunyi, rahasia. Hanya Allah menyatakan kepada gerejanya yang dimiliki Yesus. So, kita membaca ya. So, saya mau tanya, bagaimana Allah di sorga itu boleh menyata dengan Petrus yang di bumi ini? Amen. Wah, pandai murid-murid sekalian. Haleluya. Bagi tepuk tangan untuk diri sendiri lah. Haleluya. Kamu ada Roh Kudus. Amen. Oke. Ya. Ayat 10. Karena kepada kita, siapa kita? Gereja. Yes. Allah telah, perkataan telah itu penting.
telah menyatakannya. Menyatakan apa? Yang tersembunyi dalam diri Allah. Rahasia di dalam Allah itu. Kepada kita. Oleh apa kata firman Tuhan ini? Oleh Roh. Huruf besar Roh, yaitu Roh Kudus. So Allah dari surga menyatakan kepada Petrus oleh Roh dia. Dan sampai sekarang Allah di surga menyatakan kepada gereja rahasianya yang tersembunyi di dalam dirinya oleh Roh Kudus. Itu sangat penting sekali dipenuhi oleh Roh Kudus. Be filled with the Holy Spirit. Setiap hari kita harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita dibaptisan dalam Roh Kudus 1 kali saja. Tetapi sentiasa dipenuhi oleh Roh Kudus. Amen. Ya. Sebab Roh menyelidik segala sesuatu. Bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Amen. Apa yang tersembunyi tadi? Sebelum ini, hikmat Allah. Tahukah saudara, hikmat Allah adalah seorang pribadi. Namanya Yesus Kristus. 1 Korintus pasal 1 ayat 24. Itu hikmat Allah. Itu yang diberitahu oleh Allah kepada semua yang bertobat dan percaya pada dia. Menjadi gereja. Dan terus dinyatakan Allah melalui Roh Kudus kepada gereja Tuhan. Apa yang tersembunyi, rahasia di dalam diri Allah. Kita tahu. Kita tahu. Orang di luar sana tidak tahu. Amen. Oke. Siapa anggarannya di antara manusia yang tahu? Kita manusia kan? Yang tahu apa terdapat di dalam diri manusia. Selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia. Betul? Oke. John. Siapa yang mengenal hidup John itu? Siapa yang lebih kenal John? Tidak ada orang boleh mengenal dia selain daripada roh John sendiri. Betul? Kamu, roh kamu kenal siapa kamu? Tahu siapa kamu? Kamu pun tahu siapa kamu kan? Begitu juga demikian pula tidak ada seorang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah, Roh Kudus. So bagaimana kita mau tahu apa yang tersembunyi di dalam diri Allah? Rahasianya Roh Kudus yang di dalam kita yang telah diberi Yesus itu memberitahu. Amen. Luar biasa. Kita umat yang ajaib. Sebelum dunia ada kita sudah ada, Pak. Ini kebenaran. Tidak masuk akal manusia. Ini Allah yang bercakap, yang menciptanya. Oke? So, kita tidak menerima. Itu sebab firman Tuhan mengatakan, kita tidak menerima roh dunia. Tetapi roh yang berasal dari Allah. Roh Kudus. Ini gereja. Supaya apa? Supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Supaya kita tahu apa yang telah. Firman Tuhan mengatakan telah asalnya diberi Allah kepada kita. Bila Allah memberi kepada kita. Hikmat ini semua yang rahasia ini. Sebelum dia mencipta dunia. Bila saya menyiapkan ini. Luar biasa. Lebih besar iman saya. Oke. Saya mau terus membaca ya. Dan karena kami, yaitu ke gereja ya, menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh. Yaitu dalam bahasa yang lain, kami bercakap tentang hal rohani, spiritual things, kepada mereka yang memiliki roh lah. Kenapa? Karena orang yang tidak memiliki roh tidak akan mengerti. Kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah, yaitu pemberian-pemberian datang daripada Allah dengan perkataan yang bukan diajar kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi
oleh Roh Kudus. Yesus mengatakan di dalam Yohanes pasal 14, 15, pasal 16. Roh mengajar kita segala sesuatu. Dan Roh Kudus itu juga memimpin kita kepada segala kebenaran. Wow, luar biasa ya. Dan Roh Kudus juga akan mengingat kamu, kita gerejanya, apa yang Yesus telah beritahu kita. Apa yang kita baca, kita lupa kan? Selalu saya lupa. Roh Kudus mengingatkan kita. Pagi ini ya Roh Kudus mengingatkan kita. Perjamuan Tuhan kan? So Roh Kudus juga bukan hanya mengingat, dia menyatakan hal-hal yang akan berlaku. Roh Kudus juga menguduskan kamu dan saya, apa betul? So gereja kudus. Gereja kudus. Adakah itu berarti kamu tidak pernah berdosa, tidak akan berdosa? No, kita belum sempurna. Tetapi sebelum dunia dicipta, Allah mengatakan kau sudah kudus. Wah, oh God. Oh, awesome God. I met him in the burning bush, said Moses. The bush that doesn't burn, but it burns. Fire. Still bush. Hanya Allah boleh mengatakan itu. Oke, itu sebab dalam ayat 14 ini mengatakan, tetapi manusia duniawi. Siapa manusia duniawi? Manusia duniawi adalah manusia yang masih hidup dalam dosa. Itu dia, senang saja ya. Tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Terang sekali ya. Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani, hanya dapat mengerti secara rohani oleh Roh Kudus. If you say you are spiritual, you must be filled and be led by the Holy Spirit. Baru kita rohani. Yes. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihi dia? Siapa mengetahui pikiran Tuhan sehingga kamu boleh menasihat dia? Ini dalam Yesaya, dari Yesaya di dalam Perjanjian Lama, pasal 40 ayat 13. Tidak ada manusia di dalam Perjanjian Lama boleh mengetahui apa yang dalam pikiran Allah, pikiran Tuhan, sehingga kamu boleh menasihi dia. Tetapi dalam Perjanjian Baru, firman mengata, but we have the mind of Christ. Tetapi kita memiliki pikiran Kristus. Itu kebenarannya. Bagaimana gereja boleh memiliki pikiran Kristus? Karena kita, firman Tuhan mengata, harus sentiasa membaharui pikiran kita dengan pikiran Kristus. Apa artinya? Terus baca, renung, dan pelajarilah firman Tuhan. Download dengan firman Tuhan yang datang dari pikiran Tuhan. So, kita memiliki firman Kristus. Makin banyak firman, makin banyak pikiran Kristus di dalam kamu dan saya. Gereja harus merenungkan Alkitab. Tidak ada hidupan yang luar biasa tanpa merenungkan firman Tuhan. Ya, oke. Saya mau membaca lagi kebenaran yang selanjutnya. Oke, Efesus pasal 1 ayat 3. Kamu boleh baca sampai ayat 14 lah. Saya tidak akan membaca habis. Efesus pasal 1 ayat 3 ya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah
mengurniakan, yaitu telah memberikan kepada kita, yaitu gereja, segala berkat rohani di dalam surga. Amen. Itu dia. Dan ayat 4, sebab di dalam dia, di dalam Kristus. Saya membaca ayat ini dari ayat 3 sampai ayat 14. Saya menemui ayat yang mengatakan di dalam dia, di dalam Kristus. 10 kali di dalam bahasa Indonesia. 8 kali di dalam bahasa Inggris. Dalam 14 ayat. 10 kali di dalam Kristus. Di dalam dia, di dalam Yesus. Ini penting. Sebab di dalam dia, yaitu di dalam Yesus, Allah telah. Penting itu. Bukan akan, telah memilih kita. Siapa kita? Gerejanya. Sebelum dunia dijadikan. Sebelum dunia dicipta. Hebat kamu dan saya. Wow, thank you Lord. Ya. Supaya apa? Supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. So that you become holy. And without blemish before his eyes. Kudus di hadapannya. Saya mau mengatakan, gereja, halo? Kudus. Kudus. Seperti saya kata tadi, kita belum sempurna. Jadi kalau ada silap, ada dosa, bertobat cepat. Jangan tidur dengan dosa ya. Itu dia, itu adalah hidup dalam pertobatan. Dan minta ampun, dan Yesus mengampuni. Itu hidup dalam pertobatan. Supaya kita tidak terus tinggal dalam dosa. Luar biasa. Tiada yang lebih baik. Dialah yang terbaik. Allah Bapa kita. Dia sudah mengatakan, sebelum dia mencipta kamu dan bumi ini, dia sudah mengatakan, kamu kudus. Why? Itu sebab kemudian dari 1 Petrus nanti itu kita boleh baca, be holy because God is holy. Kuduslah kamu karena Allah kudus. Tetapi sebelum itu Allah sudah memberitahu kita, Pak, gerejanya sebelum dunia dicipta. Oke. So, kita melihatnya. Ayat 5. Dalam kasih ia, yaitu ia di sini adalah Allah ya. Telah. Perkataan telah. Has already. Telah menentukan kita dari semula. Dari sebelum dia mencipta dunia. Ingat itu. Oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya. Wah, luar biasa anak-anaknya. That's why you are called children of God. Sebelum gereja wujud di dunia ini. Sebelum gereja lahir 2000 tahun dulu. Sebelum dunia dicipta. Allah sudah menopang. Allah sudah menentukannya. Jadi kita melihat di sini yang penting. Sebelum dunia dicipta. Dan di dalam Yesus itu penting. Bukan di luar Yesus. Saudara, kalau kita mau berada di dalam Yesus. Yesus mengatakan, tinggal di dalamku dan aku di dalam engkau. Dan engkau akan berbuah berlimpah-limpah. So, untuk berada di dalam Yesus, kita perlu datang pada Yesus. Dan berada bersama Yesus. Baru kita boleh berada di dalam Yesus. Ada kepahamannya? So itu sebab kita menggalak di gereja ini. Adakan perhubungan intim. Sentiasa dengan Yesus. Datang pada Yesus dan duduk bersama Yesus. Dan kita di dalam Yesus. Dia yang membuat kita di dalamnya, bukan kamu. Tetapi kita memang sudah di dalam Yesus. Gerejanya adalah tubuh Tuhan. Siapa kepala? Yesus. Luar biasa ya. So, oke. Yang penting di sini, oke. Sebelum dunia dijadikan.
Dan di dalam Yesus, gereja sudah ada, sudah wujud. Telah menerima segala berkat rohani di sorga. Di dalam sorga. Sebab pada masa itu bumi belum ada, Pak. Tapi bandingkan berkat di bumi ini, tidak ada tandingan dengan berkat di dalam sorga, ya. Dan di dalam Yesus juga firman Tuhan mengatakan, Ia telah memilih supaya kamu dan saya gerejanya kudus. Amen. Apalagi supaya kamu dan saya dijadikan dia anak-anak Allah. Luar biasa. Oke. Lagi ya, kebenaran yang selanjutnya, yang terakhir, oke, tentang gereja, ya. Oke, mari kita melihat, tulis saja dalam Roma pasal 8 ayat 28 sehingga 30. Roman 8 pasal 8 ayat 28 sehingga 30. Kita tahu sekarang, siapa kita? Gereja. Wah, banyak perkataan gereja di sini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihinya, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ini adalah gereja. Gereja mengasihi Tuhan tidak? Gereja mengasihi Allah kan? Amen. Kita memang telah dipanggil sebelum dunia dijadikan. Jadi firman Tuhan di sini mengatakan segala sesuatu yang berlaku pada kamu dan saya secara pribadi sebagai gereja Tuhan, yang baik, yang tidak baik pun Allah turut bekerja sama di dalam keadaan itu untuk mendatang apa? Mendatangkan yang baik bagi kamu saya. Bukan mendatangkan yang jahat-jahat, bukan mendatangkan yang membinasa, bukan mendatangkan penyakit-penyakit, bukan mendatangkan yang mengecewakan, bukan mendatangkan yang menghampakan, tetapi mendatangkan kebaikan bagi gerejanya. Karena kita mengasihi dia. So ini luar biasa. Saudara, tidak ada setan ataupun siapa boleh meruntuhkan gereja. Bila kita mengenali kebenaran ini. Ya, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula. Nah, bila dia memilih kamu, gereja, dari semula. Apa itu semula? Sebelum dunia dicipta. Mereka juga ditentukannya. Bukan perkataan itu asalnya telah ditentu. Already has been he predestined already. Telah ditentukannya dari semula, yaitu sebelum dunia dicipta. Untuk apa? Untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Wah, untuk menjadi seperti Yesus lah. Gereja lama-kelamaan untuk menjadi seperti Yesus. Seperti Yesus. Seperti Yesus. Yang ku minta adalah seperti dia dalam hidupku hingga akhirat. Yang ku minta adalah seperti dia. Tak payah minta, dia sudah tetapkan, sudah tentukan. So jangan salah paham, tidak salah minta, kan? Tapi ingat, dia sudah tetap ditentukannya sebelum dunia dicipta. Kita menjadi seperti Yesus. Amen. Ya. Dan mereka yang ditentukannya, bahasa asal, mereka yang telah ditentukannya dari semula, dari sebelum dunia dicipta, mereka ini adalah gereja. Gereja juga telah dipanggilnya. Dan mereka yang telah dipanggilnya, mereka itu juga telah dibenarkannya. Dan mereka yang telah dibenarkannya, mereka itu juga telah dimuliakannya. Gereja mulia apa? Betul? So saya heran kenapa ada orang-orang pemimpin dan ada orang ministry, pelayan-pelayan yang besar mau mencuri mulia dari Tuhan. Bolehkah kita mencuri mulia dari Tuhan? Bolehkah gereja mencuri? Aduh.
Yesus mengatakan di dalam Yohanes pasal 17 ayat 22. Yesus yang berdoa kepada Allah Bapa di sorga sebelum dia mati di atas salib di hadapan murid-muridnya. Dia mengatakan kepada Allah Bapa dia, aku telah memberi mereka, dia tunjuk muridnya, kemuliaan yang ada bersama kamu dan saya sebelum dunia dijadi. Agar mereka menjadi satu seperti kita satu. John 17:22. Jadi gereja telah diberi oleh Tuhan Yesus kemuliaan. Itu sebab kita berjalan kemuliaan. Orang yang dirasuk iblis melihat kita lari. Siapa yang bagaimana dia boleh lari? Karena roh-roh jahat di dalam dia itu tahu, kenal siapa kamu. Kita dalam kemuliaan. Amen. So, kita melihat di sini sebelum dunia dicipta, gereja sudah ada. Already exist. Wujud di dalam hati Allah. Semua rencananya sudah disiap sedia bagi kemuliaan gereja. Dan sekarang kamu dan saya masih wujud gereja di dunia ini, amin. Dan gereja akan terus wujud kekal selama-lama-lamanya. Kemuliaan bagi Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan. Amen. Haleluya. Yes. Tuhan memberkati semua dan selamat gawai. Alright. Thank you.